Sebelum sholat tarawih kita mulai, marilah terlebih dahulu kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Ilahi LC. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa fahman amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai pada malam ke-19 dari bulan Ramadan. Artinya sudah 18 hari kita berpuasa. 18 hari kita berpuasa, tentu harus ada pertanyaan di diri awak masing-masing. Lah sejauh mana awak serius dengan bulan Ramadan ini? Jadi bulan Ramadan yang tersisa ini kita berharap menjadi Ramadan yang sangat berkualitas dalam hidup kita, karena tidak ada yang bisa menjamin Ramadan berikutnya kita akan bertemu. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya Ramadan yang sudah berlalu belum maksimal di dalam kehidupan kita, belum maksimal dalam hal ibadah, maka Ramadan berikut ini harus kita maksimalkan dengan agenda-agenda yang baik dan menakjubkan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertengahan Ramadan ini kita dituntut menjalankan Ramadan yang pertama dengan mengetahui ilmu Ramadan. Kan ada banyak ibadah yang awak temui dalam bulan Ramadan. Bahkan ada ibadah yang tidak ada di bulan lain, hanya ada di bulan Ramadan. Misalnya ibadah puasa 30 hari, salat tarawih. Tarawih tidak ada bulan Rajab namanya. Jadi bulan Rajab tu hanya ada di bulan Ramadan. Habis Ramadan kau Syawal tidak ada salat tarawih. Zakat fitrah juga tidak ada di bulan lain, hanya ada di bulan Ramadan. Maka kita dituntut dengan banyaknya ibadah yang tersedia di bulan Ramadan untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan. Itu yang pertama. Nah, pertengahan Ramadan ini Bapak Ibu, Ampun masih menimbul pertanyaan-pertanyaan dasar. Ada 3 pertanyaan yang sering ditanya kamu. Pertama, kami telah ambil jagonya. Tiba jago uang lazat. Boleh minumnya ya. Kau jawab mana? Dia telah ambil jago subuh. Kau punya jago uang lah. Azan tadi nyonton sahur. Itu boleh minumnya. Aku tanya kayaknya Pak. Ini apa yang Pak lakukan? Ya di rumah kami ada minum, ada nendaknya. Nah, padahal menentukan sikap ini implikasinya adalah sah atau tidak sah puasanya. Kalau yang boleh minum, apakah sah puasanya atau tidak sah? Nah, itu masih banyak yang ragu. Padahal Ramadan lah berada di tengah-tengah. Ada pula yang bertanya tentang, jadi puasa ke-7 atau puasa ke-8 hujan taupe air di Makinang sehingga mati lampu dan masjid sampai apa tertinggal, tak pula ada orang nazar. Inyo jago lolok langsungnya sahur. Ayo jangan lopek. Setelahnya makan sahur, ditengok handphone Pak kosan azan lah 20 minit yang lalu. Inyo sudah makan jam 5.20.
Ini bertanya apakah lanjut puasa atau berhenti. Pertanyaan ketiga terakhir yang paling sering Ambo jumpai dan masih dijumpai di pertengahan Ramadan. Dek saking lita apa tangguyannya kalau tak ngayu jo makanan dapat. Tiba-tiba tak ada mau kami sayup-sayup dari kejauhan buang menyopi Allah, dia langsung diminum. Kasih mau mengaji kasih. Kasih mau baca ayat kursi dan Pak. Tak kejadian itu memang lucu. Setelahnya minum, kasih mau kata mengaji 10 minit deh. Jadi nyoba berbuka. Nah apa yang harus dilakukan? Ini kan fikir Ramadan yang seharusnya lah selesai di awal sebelum masuk bulan puasa. Kalau masuk puasa so dia patangnya lah selesai di awal pertanyaan-pertanyaan macam ni kau. Sama pertanyaan yang paling sering bertanya bagi kalau sudah witir di masjid pun salat tahajud kalau jago sahur. Nah, cuba awak jawab satu persatu karena mungkin itu juga pertanyaan bagi Bapak Ibu dan mungkin tidak tahu jawabannya sampai sekarang. Nah, ketika azan berkumandang, kita baru bangun sahur. Tiba-tiba azan waktu, apakah boleh awak makan? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena azan itu pemberitahuan bahwa waktu subuh sudah masuk. Tanda waktu subuh masuk apa? Terbitnya fajar shadiq. Dah azan subuh tanda terus pada azan uang. Dan coba tanda waktu subuh. Sajadi muazin tak lolok kan? Makan dia tahu, yang beli mulut 5 boleh. Aku makan dia lain, ada ruang azan lain. Nah azan itu hanya pemberitahuan masuknya waktu subuh. Maka kalau sudah azan, maka waktu subuh sudah masuk. Apakah boleh kita makan? Tidak boleh kita makan. Karena puasa dalam bahasa dalam kitab fikih, definisi puasa itu adalah al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Menahan dari segala yang membatalkan. Yang membatalkan itu apa saja? Makan, minum, bercampur suami istri, muntah dengan sengaja, haid, nifas. Dari kapan dia harus menahan? Dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Nah bagaimana pula kalau orang yang kedua tadi, setelah dia makan ternyata waktu subuh sudah masuk, sudah lewat 20 menit yang lalu. Apakah dia lanjut puasanya atau dia ganti di hari lain? Maka ulama menjawab pertanyaan ini ternyata sudah ada dari zaman dulu. Jawabannya kata ulama adalah dengan menggunakan kaidah fikih al-aslu baqa'u makana 'ala makan. Hukum asal sesuatu berdasarkan bagaimana dia sebelumnya. Jadi hukum asal awak waktu malam hari adalah boleh makan. Jadi hukum asal awak ini kok boleh makan Pak. Dari temuan matahari tadi sampai bila awak boleh makan? Sampai awak yakin masuknya waktu subuh. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Sampai awak yakin masuknya waktu subuh. Maka ketika awak tersalah dalam menentukan waktu subuh dan ternyata kita makan di waktu subuh dan kita tidak tahu, maka ulama bersepakat puasanya sah dan boleh dia lanjut karena hukum asalnya dia boleh makan. Nah, orang yang tadi berbuka 10 menit sebelum azan, apakah sah puasanya? Sama jawabannya, hukum asal kita itu adalah bagaimana sebelumnya. Kalau di waktu sahur hukum asal kita boleh makan, sedangkan di waktu sebelum maghrib hukum asal kita adalah wajib menahan. Jadi kalau di malam hari hukum asal awak boleh makan, kalau di siang hari Ramadan hukum asal awak wajib menahan. Maka salah dalam menentukan azan maghrib, maka membuat puasa tidak sah. Maka kalau 10 menit awak tak copet berbuka, wajib diganti puasa dulu nanti. Aku baca berita setengah masyarakat Kuala Lumpur berbuka puasa 10 menit lebih awal karena azan radio salah. Kejadian berita Batam puasa kelima, azan di Kuala Lumpur di radio nasionalnya 10 menit lebih awal. Maka kata mufti Malaysia, seluruh yang berbuka puasa mengikut azan radio di puasa kelima itu wajib mengganti puasanya di luar Ramadan. Maka kita perlu bersemangat, pastikan betul kalau waktu sudah masuk. Kalau beda seminit 2 minitnya, al-ikhwan mereka jamaah
takwa jam 69 lazan uang mana yang boleh dipilih, mana yang lalu. Kalau seandainya hanya 1 menit 2 menit, yang mana tentu muazzin awal boleh dulu Pak, boleh dulu. Oh ikutkan mana yang copet kalau 1 menit 2 menit. Nah itu pertanyaan Ramadan Bu, yang tak bisa terlepas dari pertanyaan itu, wajib kuasai. Karena kalau salah kita mengambil tindakan hukum, maka sebabnya adalah nanti ibadah awak sah atau tak sah. Masih banyak lagi hukum-hukum dalam Ramadan yang harus kita ketahui sebelum akhir Ramadan ini habis. Kemudian yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, di Ramadan yang tersisa ini, kalau seandainya Ramadan yang terlewat kemarin belum maksimal, mari kita buat agenda Ramadan yang lebih baik. Rasulullah memiliki 3 ibadah inti kalau datang bulan Ramadan. Jadi 3 ibadah inti Nabi kalau datang Ramadan. Kan banyak ibadah dalam bulan puasa, Pak. Ada bahkan orang menyebut lolo aja bulan puasa pahala doanya. Dari sekian banyak ibadah, apa yang paling utama? Nabi mengutamakan 3 ibadah. Yang pertama adalah ibadah solat, meningkatkan jumlah solat. Kata sahabat, Rasulullah kalau datang Ramadan, dia meningkatkan jumlah solat. Meningkatkan jumlah solat arti bertambah solatnya daripada yang biasa. Maka awak di luar Ramadan, kalau itu biasa hanya solat 5 waktu di rumah, kini ikut di masjid. Kalau biasa solat 5 waktu aja yang kini awak tambah dengan solat sunat. Apa solat sunat yang bisa awak buat dalam bulan Ramadan itu? Yang pertama, solat sunat rawatib. Nabi mengatakan, man shalla 12 rak'atan fil yawmi wal laili budiya lahu baitan fil jannah. Siapa yang melaksanakan 12 rakaat, salat 12 rakaat sehari semalam, maka dibangunkan baginya sebuah istana di surga. Apa 12 rakaat yang dimaksud Nabi? Rak'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh, namanya salat sunat rawatib. Arba'a raka'atin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi zuhur 4 rakaat kalau mampu. Kalau tak mampu Imam Syafi'i ikut 2. Raka'ataini ba'da zuhri, 2 rakaat setelah zuhur. Setelah itu apa rawatib? Raka'ataini ba'da maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Raka'ataini ba'da isya, 2 rakaat setelah isya. Nah, siapa yang melakukan ini dibangunkan rumah di surga. Kalau dah selesai pula awak dengan rawatib, apakah ada salat sunat yang bisa awak buat yang lain? Lain, salat sunat tarawih. Maka uji awak lewat Ramadan tapi tak ada tarawih awak. Adanya tapi 5 hari je awak. Maka kita maksimalkan tarawih. Selesai tarawih, apa salat yang bisa awak tingkatkan? Ada namanya salat sunat syuruk, Pak. Apa kata Nabi? Man shallal ghada'a jama'atan. Siapa yang salat subuh berjamaah, Tsumma qa'ada, kemudian dia duduk di masjid, yazkurullah ta'ala sambil berzikir kepada Allah. Tsumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, namanya salat sunat syuruk. Dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh, kata Nabi. Tamatan, sempurna. Setelah itu apa ibadah yang bisa awak pilih? Salat duha. Kullu sulama minan nasi 'alaiha shadaqah, kata Nabi. Setiap persendian manusia ini wajib dikeluarkan sedekahnya. Bagaimana sedekah persendian awak? Dengan 2 rakaat di waktu duha. Ibadah kedua yang menjadi ibadah inti Nabi di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Makanya Ramadan dinamakan bulan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Diturunkan kepada Rasulullah pertama kali di 17 Ramadan. Diturunkan ke langit dunia oleh Allah dari Lauhul Mahfuz di malam Lailatul Qadar. Maka baca Al-Quran. Untuk bisa khatam di Ramadan ini sangat mudah sekali. Apa cara supaya khatam? Baca 2 lembar setiap waktu sholat. Subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar, maghrib, isya 2 lembar. Maka selesai ada awak 10 lembar. Kalau Al-Quran cetakan Madinah, 1 juznya 10 lembar. Berarti kalau 32 hari Ramadan, 30 juz selesai awak khatam sekali. Oh, nak khatam 2 kali, bagaimana caranya? Baca 2 lembar sebelum
sebelum salat, baca pula 2 lembar setelah salat. 5 waktu salat nanti 20 lembar, 2 juz. 30 hari 60 juz lah selesai dah awak 2 kali khatam Pak. Oh 3 kali nak khatam tambah 2 lembar. Nah kalau belum maksimalkan terutama di 10 hari terakhir Ramadan, mancai Lailatul Qadar. Karena konsep Lailatul Qadar itu, siapa yang beribadah di satu malam dan ternyata malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya dikalikan 1000 bulan. Awak kan sibuk awak di 10 hari terakhir itu ya. Sibuk mancai baju, sibuk ambil kue ya mak. Ini tak lama pertama Ramadan ambil kue ke. Memang harus 10 hari terakhir. Nah bagaimana caranya? Kue wajibnya buat kue. Baju perlunya dicat, rumah perlu dicat. Maka triknya adalah kalau memang tak bisa full di 10 hari terakhir, fullkan di malam-malam ganjil. Malam dosa. Kenapa? Karena Nabi mengatakan yang tabisuha fil asr awakhir minal witri. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dan malam-malam ganjilnya. Jadi kalau datang malam 21, hentikan seluruh kegiatan duniawi, fokus dengan Al-Quran. Kalau tak bisa saja di rumah. Coba bayangkan kalau seandainya malam 21, malam Lailatul Qadar, selesai dulu dia awak membaca 10 juz sampai subuh. Subhanallah. Dikali 1000 bulan, apa banyak pahala. Malam 22 dan kue-kue silakan. Ada apa orang? Malam 23, berhenti saja. Fokus pula dengan Al-Quran. Malam 24, silakan nak buat baju, nak mancai baju. Malam 25 ganti. Harus ditrikkan macam itu. Kalau tak bisa tahu. Jadi dalam Qadar tu macam itu. Kalau dulu tu kena pak. Dalam Qadar tu takut nak mau dia. Ada 2 kilo di kampung tu sampai itu bang. Nyoba nak dapat dalam Qadar. Takut aja dia dapat dalam Qadar. Atau kisah-kisah lama dulu. Dalam Qadar tu tandanya boku ayu. Iya dah. Boku ayu akhirnya banyak uang nan lolok mangkuk ayu sabasko. Jago dia tengok dalam boku ayu. Ini tak ada ibadah lah. Lolok aja nya mereka jam 1 kan lolok jago dia banyak. Jadi konsep untuk Qadar macam itu teman-teman. Beribadah kita di malam itu dan tepat malam Lailatul Qadar, apa ibadah yang kita lakukan malam itu dikalikan 1000 bulan. Nah, ibadah Nabi yang terakhir menjadi ibadah inti di bulan Ramadan adalah meningkatkan infak dan sedekah. Jadi apa kata Abdullah bin Abbas? Kana Rasulullah SAW ajwadan nas fil khair. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Dan bertambah kedermawanannya kalau datang bulan Ramadan. Subhanallah. Makanya Nabi menyebut siapa yang memfasilitasi orang yang berbuka puasa meskipun dengan sebiji kurma. Tak ada harus oleh Pak. Cik sebiji kurma tu namanya diberi untuk uang berbuka puasa oleh. Apa kata Nabi? Dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa 1 hari. Mau kalau memang melobio di rumah, melobio piti, sedekahkan di masjid, apalagi masjid-masjid yang dilewati di uang kayak bersafar. Bayangkan kalau seandainya 10 waktu makanan 10 uang dan berbuka dengan makanan awak, berarti saya boleh pahala puasa dapat awak termasuk pahala puasa. Maka kedengarannya kecil tapi ternyata pahalanya besar. Maka Ramadan ini ibadah kedermawanan itu sangat dianjurkan. Makanya paling banyak uang menyantuni anak yatim Pak sebelum hari raya. Karena orang pahala menyantuni anak yatim sebelum hari raya supaya bisanya berbahagia bersama dengan uang-uang ketika datang hari raya. Maka ibu dirahmati Allah, itulah ibadah-ibadah yang menjadi ibadah inti Rasulullah di bulan Ramadan. Jadi ada 2 hal yang harus awak kejar sebelum berakhirnya Ramadan. Yang pertama, kalau memang ada selesai awak dengan fikih-fikih Ramadan, tak ada waktu terlambat untuk mempelajarinya. Jadi karena akan banyak fikih yang akan pelajari, yang akan awak temukan nanti. Akan banyak. Kalau zakat fitrah dia ada fikihnya tu. Kalau baik orang pulang kampung, kalau dalam perjalanan kan mulia buka puasa, apa perjalanan yang mulia buka puasa? Mereka bukan bangun, saya baju besok mulia buka puasa. Ini pertanyaan fikih Pak. Implikasinya sah atau tidak sah? Kalau selesai dengan fikih awak, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kalau orang maksimal Ramadan awak di setengah pertama
Buat maksimalkan di setengah kedua ini dengan cara agenda Ramadan Rasulullah dengan 3 ibadah inti tadi. Yang pertama meningkatkan jumlah salat, yang kedua memperbanyak bacaan Al-Quran, dan yang ketiga meningkatkan kedermawanan melalui infak, sedekah dan santunan kepada fakir miskin dan anak yatim. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh Ustaz Rahmat Ilahi LC. Semoga apa yang disampaikannya menjadi pelajaran bagi kita bersama. Demikianlah acara kita pada malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.